Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 12 Sistem Pengendalian Manajemen A akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penerapan aktivitas pusat pemasaran pada perusahaan PT Semen Batu Raja Sumatera Selatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yohanes Maximilian Adi dengan NIM 212141011. Saya Elsa Wanoni dengan NIM 21036. Saya Maximilianus Risokut dengan NIM 21031. Saya Albertus Bratasurya dengan NIM 21015. Saya Jengono dengan NIM 212114049. Dalam suatu bisnis, pemasaran merupakan suatu aktivitas yang penting, karena pemasaran merupakan upaya produsen untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan kepada khalayak dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan usaha mereka. Pemasaran merupakan suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemasaran bisa diartikan juga sebagai upaya menjangkau semakin banyak daerah, terlebih yang mampu memberikan kontribusi margin bagi perusahaan, dan dari situ diharapkan bisa menjaga kontinuitas pasokan yang ada. Pemasaran dalam sistem pengendalian manajemen adalah upaya untuk memperoleh pesanan. Dalam upaya itu, terdapat aktivitas uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan, periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik-karakteristik yang menimbulkan masalah pengendalian manajemen. Pemasaran dilakukan bukan karena volume penjualan yang mengakibatkan munculnya beban pemasaran. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa semakin tinggi volume penjualan, semakin banyak yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemasaran. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengetahui lebih dalam apa arti dari pusat pemasaran dan bagaimana pusat pemasaran tersebut menjadi suatu bagian dari organisasi perusahaan. Pada bagian ini, kami akan membahas mengenai pusat pemasaran yang juga masuk dalam pusat biaya kebijakan. Pusat kebijakan mencerminkan keputusan pihak manajemen berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tertentu, apakah akan menyamakan dan melampaui upaya-upaya pemasaran yang dilakukan oleh para pesaing, tingkat pelayanan yang harus diberikan perusahaan kepada konsumen, serta jumlah uang yang akan ditawarkan dalam aktivitas pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dianalisis. Jadi, kami ingin menganalisis tentang permasalahan terkait dengan penerapan aktivitas pusat pemasaran yang ada pada PT Semen Batu Raja Tbk. Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran merupakan salah satu fungsi penting dalam perusahaan, di mana fungsi ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, penting dilakukannya penerapan aktivitas pusat pemasaran yang tepat dan efektif. PT Semen Batu Raja sendiri udah lama menerapkan aktivitas pusat pemasarannya, namun belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang penerapan aktivitas pusat pemasaran yang ada dalam perusahaan ini. Nah, bagaimana pembahasannya? Jangan kemana-mana karena akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan dari makalah ini. Jadi, penerapan aktivitas pusat pada pemasaran pada perusahaan Semen Batu Raja Tbk. Yang pertama itu adalah strategi pemasaran. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk ini terus berupaya untuk meningkatkan pelanggan di seluruh wilayah pemasaran. Penjualan semen dilakukan di wilayah Sumatera bagian selatan, dengan fokus pada wilayah yang mampu memberikan kontribusi margin seperti Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu. Strategi pemasaran yang telah dilakukan perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk ini adalah yang pertama itu komunikasi pemasaran, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan agar produk perusahaan selalu diingat dan menjadi pilihan utama dalam setiap keputusan pembelian pelanggan, sekaligus meningkatkan brand awareness perusahaan di masyarakat. Komunikasi pemasaran dilakukan melalui kegiatan seperti pemberian merchandise kepada pekerja bangunan hingga masyarakat umum, iklan,
serta kerjasama dan sponsorship pada kegiatan olahraga, pendidikan, komunitas atau instansi, dan event lainnya, terutama di wilayah bisnis pemasaran. Komunikasi pemasaran disampaikan melalui berbagai media seperti media sosial, media luar ruang, dan media elektronik. Lalu yang kedua adalah menjaga komunitas suplai produk dengan peningkatan fasilitas distribusi dan ekspansi pasar ke wilayah pengembangan. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan branding di tingkat nasional atau above the line atau ATL dan tingkat lokal atau below the line atau BTL, baik dalam format offline maupun digital. Dengan fokus pada pemeliharaan citra merek melibatkan berbagai inisiatif. Ini mencakup partisipasi dalam aktivitas langsung seperti talk show, kehadiran dalam acara konstruksi, pematangan iklan, serta keikutsertaan dalam pameran. Selain itu, pendekatan melibatkan media digital termasuk pengelolaan citra merek melalui platform daring dan kampanye online. Lalu yang keempat adalah melakukan aktivitas penjualan secara online melalui digital platform melalui kerjasama dengan e-commerce seperti Tokopedia. Dan yang kelima adalah melakukan penjualan produk turunan baik secara bisnis to bisnis maupun ke retail dengan kerjasama pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan properti. Lalu yang keenam adalah melakukan optimalisasi biaya pelayanan ke pelanggan melalui upaya efisiensi berupa pemilihan modal, kapasitas angkut, dan asal semen serta mengurangi double handling. Lalu pada tahun 2022 sendiri, strategi pemasaran yang dijalankan lebih mengarah pada peningkatan volume penjualan di market share melalui yang pertama, intensifikasi di wilayah pasar retail yang memberikan margin positif. Yang kedua, peningkatan transaksi penjualan secara digital e-commerce dan pengembangan marketplace. Yang ketiga, peningkatan brand awareness melalui berbagai media dan event skala lokal dan regional, serta kolaborasi dengan beberapa komunitas maupun instansi yang relevan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Lalu kita akan membahas mengenai pangsa pasar. Nah, industri semen di Indonesia sendiri pada tahun 2022 itu menghadapi penurunan permintaan sebesar 3,35% dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, penurunan ini terjadi di hampir seluruh wilayah seperti Sumatera yang mengalami penurunan sebesar 5,72%, Jawa sebesar 3,83%, Kalimantan sebesar 0,23%, Sulawesi sebesar 0,39%, serta Nusa Tenggara sebesar 3,11%. Nah, meskipun demikian, terdapat pertumbuhan pada bulan Desember 2022, di mana permintaan nasional itu meningkat sebesar 0,6% dari bulan November 2022. Nah, lalu di wilayah bagian Sumatera Selatan sendiri, permintaan semen itu pada tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar 6,8% dan terjadi di wilayah seperti Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Namun untuk Sumatera Selatan sendiri itu mencatat pertumbuhan sebesar 2,58%. Meskipun terjadinya penurunan permintaan, perusahaan Batu Raja itu berhasil meningkatkan penjualan sebesar 4%, sehingga itu berdampak pula kepada peningkatan market share sebesar 3,2% dari yang sebelumnya 2,9% secara nasional. Adapun penjelasan mengenai market share pada masing-masing provinsi sebagai berikut. Jadi untuk market share di Sumatera Selatan itu secara total mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun lalu. Itu disebabkan karena masalah finansial distributor. Lalu di Lampung itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8% dari yang tahun lalu itu sebesar 3,70% di tahun 2022. Lalu di wilayah Jambi itu mengalami pertumbuhan sebesar 3% menjadi 14% pada tahun 2022. Lalu di wilayah Bengkulu itu perusahaan Batu Raja berhasil meningkatkan market share sebesar 3% menjadi 16%.
Lalu di Bangka Belitung, itu perusahaan juga berhasil meningkatkan market share sebesar 5% terhadap tahun lalu, seiring dengan pertumbuhan market share segmen bulk sebesar 5%. Nah, saat ini, Semen Indonesia Group atau SIG itu masih mendominasi pangsa pasar nasional dengan market share mencapai 47%, disusul oleh semen 3 roda yang memiliki pangsa pasar sebesar 25%, lalu prosedur semen lainnya seperti semen Kons, semen merah putih, semen Bosowa, semen Singa Merah, dan semen Batu Raja yang memiliki masing-masing pangsa pasar sekitar 7%. Sementara semen Juisin Garuda, SCG, dan Bima itu memiliki pangsa pasar sebesar 2%. Nah, dengan bergabungnya perusahaan Batu Raja ke dalam grup SIG ini atau Semen Indonesia Group ini, pada akhir tahun 2022, perusahaan itu memiliki harapan agar volume penjualan dan pangsa pasar semen Indonesia akan semakin meningkat di tahun 2023. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Dari uraian di atas, kita telah mengetahui bahwa PT Semen Batu Raja Tbk ini menerapkan strategi pemasaran yang beragam, mencakup komunikasi pemasaran melalui berbagai media, kemudian pemilihan merek, kemudian melakukan penjualan online, dan optimalisasi biaya pelayanan. Jadi perusahaan memiliki fokus pada peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar, terutama dengan intensifikasi di wilayah pasar retail yang memberikan margin positif. Meskipun terdapat penurunan demand di sebagian wilayah, perusahaan berhasil meningkatkan penjualan di market share di beberapa provinsi seperti Lampung, Jambi, kemudian Bengkulu, dan Bangka Belitung. Nah, dengan bergabungnya Semen Batu Raja ke dalam holding Semen Indonesia Group atau SIG, diharapkan penjualan dan market share perusahaan akan semakin besar di tahun mendatang. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah aktif dan berhasil dalam mengimplementasikan aktivitas pusat pemasarannya. Baiklah, lalu kami akan menceritakan mengenai refleksi-refleksi pribadi yang telah kami dapatkan setelah menyusun makalah ini. Jadi untuk saya pribadi, itu saya mendapatkan beberapa hal yang saya tangkap setelah menyusun makalah ini. Yang pertama, jadi penerapan strategi pemasaran yang inklusif dan juga fokus pada aspek digital itu mencerminkan respon positif perusahaan Batu Raja terhadap perubahan tren konsumen dan perkembangan teknologi. Lalu yang kedua, itu peningkatan penjualan dan pangsa pasar di tengah penurunan permintaan nasional itu mencerminkan ketangguhan PT Semen Batu Raja dalam menghadapi tantangan pasar. Lalu yang ketiga, dominasi SIG atau Semen Indonesia Group dalam pangsa pasar nasional membuka peluang pertumbuhan bagi PT Semen Batu Raja setelah bergabung dalam holding SIG. Nah, secara keseluruhan, perusahaan itu tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek keuangan saja, tetapi juga pada kepuasan pelanggan, peningkatan kesadaran merek, dan kontribusi sosial. Nah, dengan bergabungnya perusahaan dalam holding SIG atau Semen Indonesia Group, itu menjadi langkah strategis yang berpotensi membawa dampak positif di masa yang akan datang. Lalu di sini untuk refleksi saya, menurut pendapat saya mengenai penerapan aktivitas pusat pemasaran pada PT Semen Batu Raja, saya melihat hal tersebut dapat menjadi strategi pemasaran yang sesuai, di mana perusahaan dapat berfokus dalam mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan penyusunan strategi yang lebih kompleks, sehingga berpengaruh dalam peningkatan daya saing perusahaan di pasar semen yang lebih kompetitif. Kemudian dengan fokus pada pusat pemasaran, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola kampanye dan penjualan. Secara menyeluruh, ini dapat membantu mendapatkan wawasan lebih baik tentang preferensi konsumen dan tren pasar, memungkinkan PT Semen Batu Raja untuk merespons secara lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Keberhasilan strategi ini dapat tercermin dalam peningkatan pangsa pasarnya, sehingga memperkuat keberlanjutan bisnis perusahaan di tengah persaingan industri yang ketat. Saya akan menjelaskan tentang refleksi saya. Bahwasanya saya berpendapat bahwa
penelitian tentang penerapan aktivitas pusat pemasaran pada PT Semen Batu Raja Tbk ini tentu akan memberikan manfaat informasi tentang bagaimana perusahaan sendiri menerapkan aktivitas pusat pemasarannya. Jadi makalah analisis ini penting karena belum ada artikel yang membahas atau mengkaji secara mendalam tentang penerapan aktivitas pusat pemasaran dari PT Semen Batu Raja Tbk. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa uraian tentang permasalahan yang dianalisis pada makalah tentang penerapan aktivitas pusat pemasaran PT Semen Batu Raja adalah uraian yang informatif dan bermanfaat. Menurut saya sendiri, makalah ini menyoroti pentingnya pemasaran dalam suatu bisnis. Terutama dalam konteks industri yang sangat kompetitif, pemasaran bukan hanya tentang menjual suatu produk, tetapi juga dengan menciptakan citra merek, menjangkau pelanggan secara efektif, dan mengidentifikasi peluang pasar, terutama pada PT Semen Batu Raja Tbk. Dengan fokus pada komunikasi pemasaran dan branding, menunjukkan pemahaman mendalam akan kompleksitas dunia pemasaran. Salah satu aspek menarik dalam mengatasi tantangan pasar, terutama penurunan demand di beberapa wilayah. Ini menunjukkan fleksibilitas dan ketangguhan dalam merespons perubahan kondisi ekonomi dan pasar. Secara keseluruhan, setelah membaca makalah ini, saya merasa diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas penerapan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan besar. Saya menjadi lebih sadar akan tantangan yang akan dihadapi suatu perusahaan di tengah perubahan pasar dan bagaimana inovasi dalam pemasaran dapat menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing. Saya berpendapat bahwa penelitian mengenai aktivitas pemasaran merupakan suatu aktivitas untuk mendapatkan kedalaman informasi mengenai bagaimana pemasaran dalam industri PT Semen Batu Raja ini dilakukan untuk memperoleh kepercayaan pelanggan, meningkatkan keuntungan, serta perluasan pasar dari produk ini. Pemasaran dilakukan sebagai komunikasi yang informatif kepada para pelanggan agar para produk bisa menjadi pilihan utama dalam setiap kepuasan pelanggan. Dalam pemasaran, kita belajar bukan hanya sebatas berjualan, menyebarluaskan suatu produk, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha lewat komunikasi sehari-hari dan juga program-program dan kerjasama yang melibatkan semakin banyak khalayak untuk menjaga keberlanjutan tersebut. Pemasaran juga menjadi kesempatan untuk bisa mendapatkan penilaian baik dari khalayak, serta bagaimana suatu produk dikembangkan menjadi lebih baik lagi, hingga akhirnya bisa diselaraskan dengan tujuan perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Kemudian saran dari kelompok kami terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu terus melakukan aktivitas branding termasuk kegiatan langsung seperti talk show, pemeran, dan kerjasama dengan komunitas. Hal ini dapat memperkuat citra merek di mata konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat pelayanan pelanggan yang tinggi dan terus melakukan optimalisasi biaya pelayanan untuk memastikan efisiensi pelayanan yang bagus terhadap konsumen. Yang ketiga, melanjutkan kerjasama dengan platform e-commerce seperti Tokopedia dengan mempertimbangkan inovasi baru dan strategi yang dapat meningkatkan penjualan secara online. Yang keempat, melakukan analisis lebih mendalam terkait penurunan demand di beberapa wilayah dengan memahami penyebab penurunan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi pemasaran dan memastikan bahwa perusahaan mengikuti tren teknologi yang berkembang.